Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Gak kerasa ya, libur lebaran sudah selesai. Saatnya kita kembali bekerja demi sesuap nasi, atau kita bisa kerja lebih semangat demi sebuah Mini Cooper. Nah, di samping gue ini sudah ada Mini Cooper Countryman. Mini yang gak mini ukurannya. Dan karena ukurannya itu banyak yang meragukan, apakah rasa berkendara dari ini masih seperti Mini yang fun to drive-nya sangat terasa, atau jangan-jangan dia sudah meninggalkan go-kart feel-nya. Lantas Mini yang gak mini ini masih layak gak sih disebut Mini? Hanya satu jawabannya, mari kita test drive. Oke, untuk pengujian rasa berkendara seperti biasa kita mau uji radius putar dari Mini Cooper Countryman ya. Ini SUV kompaknya Mini, karena kemarin kan kita udah pernah coba Mini convertible. Sekarang kalau yang ukuran lebih besar, apakah rasanya masih sama? Harusnya berbeda. Coba kita ambil. Oke, dari radius putar sesuai jenis mobilnya ya. Karena di SUV kompak dia punya radius putar yang tidak sebagus saudaranya yang hatchback. Masuk ke posisi berkendara, bedanya dari mini-mini yang lain, ini berasa paling tinggi. Udah jelas ya, karena memang di SUV bukan hatchback. Tapi ya, ini beda banget rasanya dari posisinya ya. Nah, by the way ini kita ngelewatin bundaran pas, dan ini jelas visibilitasnya enak. Karena posisi kita lebih tinggi juga kali ya, pengaruh ya, daripada posisi duduk hatchback kan beda. Nah, tapi cuman itu doang sih bedanya. Kayak ini lebih tinggi, lebih kelihatan sekeliling. Tapi kalau rasa berkendaranya, handlingnya dan suspensinya, itu yang pengen kita cari tahu banget sekarang. Karena itu yang diraguin orang-orang. Biasa kan kalau Mini terkenal akan go-kart feel-nya, pengendalian yang enak, pengendalian yang seru. Nah, kalau mobil ini gimana? Kita langsung coba aja. Nah, kalau untuk kekedapan kabinnya sendiri, ini kita mumpung ada di jalan raya dan banyak truk nih di samping kita. Ini kekedapan kabinnya bagus ya. Ya selayaknya mobil Eropa aja. Nih, ada suara knalpotnya langsung hilang kalau tutup kaca. Ini kacanya nggak double panel kayak mobil-mobil mewah pada umumnya sih. Cuman tetap dia memiliki build quality yang bagus sehingga suara teredam dengan baik ya. Dan kelihatan bodinya juga tebal, pintunya juga berat sih. Jadi ya, wajar saja kalau suara dari luar road noise itu nggak masuk. Tapi kalau masih ngomongin kekedapan ini, mesinnya juga nggak berisik. Tapi kalau kalian ganti ke mode sport, wah, itu suara mesinnya masuk. Tapi memang kita butuhkan karena buat menggairahkan kita semakin memacu adrenalin ya. Tapi untuk kenyamanan, kekedapannya mantap. Oke, saatnya membuktikan apakah karakter suspensi dari Mini Cooper Countryman sama atau beda dengan Mini Cooper Convertible atau yang hatchback. Nah, sekarang kita lagi di kecepatan 60, kita hajar dulu speed bumpnya. Oke, sekarang kita pelanin ya. Di kecepatan 30. Oke, perlu kalian ketahui buat yang belum tahu atau familiar dengan karakter suspensi Mini itu terkenal keras. Jadi buat orang yang cari nyaman atau cari ya empuk gitu, jangan beli Mini. Meskipun ini mobil yang bisa dibilang nggak murah ya, dan mobil Eropa. Biasanya mobil Eropa pasti nyaman, pasti apa. Kalau Mini nggak. Tapi bukan berarti dia nggak nyaman. Jadi karakter suspensi si Mini Countryman ini setelah kami coba, dia lebih enak masih dibandingkan Mini yang hatchback atau Mini convertible kayak yang pernah kita coba sebelumnya di video ini. Tapi tetap masih terasa Mini gitu loh. Karena nggak mungkin yang namanya Mini itu empuk. Karena kalau Mini empuk, dia berarti mengorbankan nilai jual utamanya, yaitu pengendaliannya yang seperti go-kart. Jadi gue rasa itu aja, karena memang kita nggak bisa expect terlalu banyak soal suspensi. Jadi mending kita langsung coba handlingnya aja. Oke, inilah yang paling kita tunggu-tunggu. Apakah Mini yang lebih bongsor, lebih tinggi daripada Mini hatchback memiliki rasa kendali yang sama? Langsung saja kita coba. Tunggu, ada mobil. Delay dulu, bentar. Oke, langsung saja kita coba. Wow. Wah, pengendalian masih enak banget ya. Direct banget. Tuh langsung. Wah, enak banget. Ini masih nih ada lubang, kita hindarin. Set. Wih, gila. Pengendaliannya lincah banget.
Ini seru banget sih kalau di manuver di jalan nih, seru banget mobilnya. Direct dan enak. Gitu liatin lubang. Oke, nyaman. Ini memang benar kata orang-orang ya, ini Mini yang paling nyaman. Kalau kalian cari kenyamanan, ya ini Mini yang paling nyaman, tapi masih memberikan rasa kendara khasnya Mini, yaitu go-kart feel-nya. Tapi suspensinya masih lebih, bisa dibilang lebih empuk dikit lah dibandingkan yang hatchback. Tapi pengendaliannya tetap terasa Mini. Nah, lanjut kita setelah menguji rasa berkendaranya, kita bahas fitur-fitur mobil nih. Karena Mini itu adalah mobil yang sangat identik dengan fun-nya. Tentunya mobil ini juga memiliki fitur yang cukup lengkap dan cukup build quality bagus ya. Dari luar dia udah ada smart entry-nya, ada pencetannya, jadi kalau nggak usah mencet kuncinya. Lalu pas masuk ke dalam, di sini ada electric protect mirror. Kita pindah ke setir yang sudah dibalut kulit. Di sebelah kiri ada cruise control dan ada limiter. Limiter gunanya kalau kalian mau mentok kecepatan di 60 bisa di set, jadi nggak bisa lebih. Di samping kanan sini ada audio steering switch. Kalau headlamp dia sudah auto ya, jelas mobil Eropa. Nah, kalau untuk seatnya ini dia kombinasi menggunakan fabric yang sama dengan di door trim dan kulit. Jadi selain terlihat sporty juga terlihat retro-retro gitu ya, dan terkesan mewah juga pastinya. Nah, kalau di tengah sini, ini yang jadi ciri khas Mini ya. Interiornya dia tengahnya ini bulat. Ada head unit yang sudah didukung dengan teknologi iDrive sama kayak di BMW, karena memang Mini Indonesia ini yang dimegang adalah BMW ya. Lalu di bawahnya ada AC sudah dual zone dan dia juga sudah double blower di belakang sini ada. Jadi penumpang belakang nggak bakal kepanasan. Di bawahnya lagi, nah ini ada start stop engine yang unik banget bentuknya dan tombol-tombolannya seperti pemilihan mode berkendara, dan di sini juga jadi kayak berasa kabin pesawat ya ini ya. Nah, yang uniknya lagi di layar tengahnya sini, konsol tengahnya, itu dia interaktif, ada lighting panelnya, dan misalnya kalian rubah mode berkendara jadi sport, nah ini langsung berubah jadi merah. Dan ini bisa ngikutin RPM-nya nih. Kalau kalian nginjek gas lebih dalam, dia langsung naik kayak ngikutin RPM. Nah, itu kerennya ya. Kita ganti dulu ke mode biasa. Oke, setelah itu dia juga ada mood lighting seperti mobil sedan BMW pada umumnya yang bisa kalian konfigurasi warnanya. Selain itu mobilnya juga ada power back door-nya. Jadi untuk membuka bagasi itu sudah lebih praktis. Nah, sedangkan untuk fitur keselamatannya dia juga nggak ada berkompromi sama sekali, karena di mobil yang ukuran kompak ini dia sudah menyediakan 6 airbag. Terus ada juga ISOFIX untuk penumpang belakang karena ini adalah mobil yang cukup besar untuk dijadikan mobil keluarga ya. Selain itu dia juga ada parking sensor depan dan belakang. Selain itu dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD dan brake assist. Terakhir dia juga ada dynamic stability control yang bisa kalian nyalakan atau matikan di sini. SUV kompak buatan Inggris ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 3 silinder twin power turbo, di mana dari mesin ini Mini Countryman bisa menghasilkan tenaga sebesar 136 PS pada putaran 5000 rpm dan torsi maksimal hingga 220 Nm pada putaran 3000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi AT yang disebut Mini sebagai Steptronic 6 percepatan. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya, kita untuk penggunaan dalam kota nih, dari komputernya di tripnya, kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kita dapat consumption-nya itu di angka 7, sekian per 100 km, yang kalau dikonversikan itu berarti kisaran 13-an kilometer per liter. Tentunya untuk mobil 1500 cc ini terbilang cukup irit ya untuk penggunaan dalam kota ya, nggak ngurus-ngurus dompet banget. Karena dia 1500 cc turbo, dalam kota 13, berarti kalau luar kota bisa lah dia nyampe di 18. Karena dia juga ada modenya di green kalau kalian mau lebih irit lagi. Tapi kalau mau boros ya ke sport aja, kalian nggak perlu pusingin bensin. Lagian siapa yang masih pusingin bensin yang pakai Mini Cooper ya. Nah, oke, untuk mesin, performa mesin di atas kertas seperti yang tadi gue bicarakan. Konsumsi bahan bakar sudah. Gue cek nih di tempo.co, dia bilang 0 sampai 100-nya Mini klaim itu 9,6 detik. Dan karena mumpung kita lagi ada di Mini, apa salahnya kita coba sekarang. Kita mau uji coba 0-100 sekarang, tunggu jalanan kosong. Kita akan coba pakai sport mode ya. Jadi kita maksimalkan saja rasa performa dari mesin buatan Inggris ini. Kalau udah kosong baru kita coba. Oke. 60, 80, 100. Kenceng kali ya, kencengnya tapi masih enak gitu loh. Kencengnya masih enak, masih aneh kayak
kayak diem tapi kenceng gitu loh. 100. Dapatnya berapa detik itu? Apa kita lebih cepat dari hasil pengujian Mini? Apakah tidak? Tapi pokoknya seru ya. Performa mesinnya seru untuk dibawa ngebut dan handlingnya seru. Ini tetap Mini yang memang masih terasa Mini, hanya saja dia kurang lebih besar, ground clearance lebih tinggi, tapi tetap terasa Mini. Oke, setelah mencoba Mini Countryman 2018 ini, kami dapat simpulkan bahwa Mini ini yang ukurannya besar masih layak ya disebut Mini ya, karena dari rasa berkendaranya memang masih mencerminkan sebuah Mini, dan juga fitur-fiturnya juga mendukung dan cukup lengkap ya, dimana dia akan menghibur kita selama perjalanan. Jadi untuk kesimpulan, Mini Countryman ini adalah pilihan yang menurut kami lebih optimal buat kalian yang suka dengan mobil, yang memberikan kalian kebebasan untuk menjelajah petualangan kalian kemana saja, dibandingkan Mini hatchback yang ground clearance-nya lebih pendek dan ukuran lebih kecil. Mini ini mampu menawarkan kabin yang lebih lega dan ground clearance yang lebih tinggi, sehingga kalian juga worry free kalaupun kalian jalan-jalan ke jalanan yang agak ekstrim sekalipun. Oke, buat Formula Friends yang tertarik untuk mengenal Mini Countryman 2018 ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau juga bisa ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk melihat mobil second berkualitas lainnya yang ada di showroom kami, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dukung kami dengan cara subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.